Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 yang beranggotakan oleh Andarianto Angger, Gadis Timur Reswining Tias, dan Tenesia Jocelyn akan menyampaikan sebuah video pembelajaran tentang teks artikel. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas tentang teks artikel. Nah, apa sih teks artikel itu? Teks artikel itu adalah karya tulis lepas berisikan opini atau pendapat penulis tentang isu permasalahan yang bertujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi, meyakinkan, atau menghibur pembaca. Lalu, bagaimana dengan struktur teks artikel? Nah, secara umum, struktur teks artikel terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau tesis adalah bagian pada struktur artikel yang berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam teks artikel. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah bagian yang berisi permasalahan yang coba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Yang ketiga, pernyataan ulang atau reiterasi. Pernyataan ulang atau reiterasi adalah bagian struktur artikel yang terakhir, yakni berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Nah, teks artikel juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Jadi, seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos. Kedua, bersifat faktual dan informatif. Artikel bersifat faktual yang berarti berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran, serta informatif yang memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipastikan kebenarannya. Ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya. Akan tetapi, pemikiran tersebut dilandasi oleh fakta, hasil teori, maupun teori. Keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Agar mudah untuk diterima pembaca, artikel juga ditulis dengan komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Maka dari itu, artikel juga disebut sebagai tulisan ilmiah populer. Yang terakhir, yaitu yang kelima, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Artikel memiliki bagian-bagian tertentu dan ditulis secara sistematis, sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Sebelum menyusun artikel, sebaiknya penulis memperhatikan beberapa aspek penting dalam menyusun opini dalam artikel. Aspek tersebut diantaranya adalah 1. Argumentasi. Argumentasi yang dikemukakan harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap dengan baik oleh pembaca. Argumentasi yang dikemukakan juga harus memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, dan dalam menyusun artikel harus menggunakan bahasa yang komunikatif dan kalimat efektif. Hindari penggunaan kata yang bertele-tele agar mudah dipahami oleh pembaca. Pendekatan penyusunan artikel. Dalam buku Menulis di Media Massa oleh Paryanti Sudirman, ada 6 pendekatan menulis artikel di media massa. Keenam pendekatan tersebut antara lain 1. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Selanjutnya, penulis bisa menyampaikan rincian yang mendasari simpulan tersebut. Dalam hal ini, rincian dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, dan argumentasi. 2. Pendekatan induktif. Dengan pendekatan induktif, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang bersifat khusus. Dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan,
contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan dari rincian tersebut sehingga bisa menarik kesimpulan. 3. Pendekatan kronologis. Dalam pendekatan kronologis, penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urutan-urutan yang runtut. Penulis bisa mengungkapkan opini dan fakta yang disusun sesuai dengan urutan tertentu berdasarkan waktu maupun proses terjadinya sesuatu. Keempat, pendekatan logis. Penulis dapat menggunakan pendekatan logis untuk mengungkapkan opini dan fakta dalam artikelnya. Penulis bisa menyusun opini dan fakta yang berkaitan dengan sebab dan akibat yang logis. Kelima, pendekatan spesial. Penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. Keenam, pendekatan topikal. Penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasan yang sesuai. Artikel juga mengandung unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam artikel yaitu 1. Adverbia. Adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Adverbia juga disebut kata keterangan. Adverbia terbagi menjadi 8 jenis, yaitu adverbia kualitatif, adverbia kuantitatif, adverbia limitatif, adverbia frekuentif, adverbia kewaktuan, adverbia kecaraan, adverbia kontrastif, dan adverbia keniscayaan. Kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Ada beberapa konjungsi yang sering dijumpai pada artikel. Konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi seperti pertama, kedua, dan ketiga. Sementara itu, konjungsi untuk memperkuat argumentasi yaitu selain itu, sebagai contoh, misalnya padahal, dan justru. Ketiga, kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Menyusun artikel sesuai fakta. Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti susunan atau model bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Istilah mengkonstruksi dapat berarti membuat susunan atau menyusun kata dalam kalimat menjadi suatu bentuk model, karangan, atau paragraf yang padu. Dalam menyusun artikel, penulis harus memperhatikan konstruksi artikel. Konstruksi atau struktur artikel antara lain judul, pembuka, isi, dan penutup atau simpulan. Jika kalian ingin menyajikan artikel, pasti kalian kebingungan kan? Bagaimana menyajikan artikel dengan kebahasaan yang baik dan benar? Nah, kali ini aku akan menjelaskannya. Yang pertama, tentukan tema. Tema harus spesifik agar menarik minat baca. Yang kedua, tetapkan tujuan penulisan. Sebagian besar artikel tergolong artikel jenis deskripsi dan narasi, tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat, tetapi tersirat. Ketiga, tentukan fakta yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Keempat, tentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada. Kelima, susunlah opini-opini dan fakta menjadi artikel padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Keenam, buatlah kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas dalam artikel. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh artikel. Nah, itu dia pembahasan tentang teks artikel. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam mempelajari teks artikel ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.